dari aliansi langsung bisa bertatap muka khususnya dengan Pak Bupati, dengan Ibu Wakil Bupati. Dari kami, jangan mancing kami selaku umat Islam di Garut bereaksi. Pemancing. Kalau dengan yang non-muslim, alhamdulillah di aliansi udah bertemu dengan HBB, terus PBB udah ketemu, udah tidak masalah dengan yang non-muslim. Tapi masalahnya dengan muslim itu sendiri. Kalau warung buka atau warung tutup, orang-orang makan, ya itu tugas kami. Cuman highlightnya hari ini adalah tentang kekerasan, yang mana ujungnya adalah membuat citra Kabupaten Garut menjadi buruk. Apakah sudah connect ke situ atau belum? CNA sudah connect ke situ? Kalau misalnya dengan tindakan anarkis, citra Garut turun, kedepannya gimana? Terus saya tadi tidak setuju, sangat tidak setuju dengan perkataan jangan sampai membuat kami bereaksi. Pak, kalau saya mau, saya bisa Satpol PP, saya bisa menghubungi orang begini. Tapi apakah itu citra wakil bupati yang bagus? Saya harus punya komunikasi yang bijak dan tidak melukai siapapun, semarah apapun saya. Saya marah loh Pak, sebenarnya kejadian ini. Saya bingung sih, kamu masih bisa senyum-senyum. Kalau Bapak ngamuk, ini salah, terus Bapak beserta rekan-rekan ngamuk, ya tujuannya berarti ormas itu untuk membuat hal-hal yang destruktif dong, bukannya untuk membangun. Kalau kayak gitu mending bubarin Pak. Kalau punya niat jelek mah, kalau justru dipakai untuk menyalahgunakan, kalau justru dipakai untuk membenarkan aksi-aksi yang tidak benar, buat apa berdiri? Hari ini harusnya ditindak tegas kayak gitu. Tapi di hari ini kesalahan Bapak fatal. Kalau ada 10 orang di jajaran yang ngerti agama suruh menilai, caranya salah. Selamat malam. Telah kita saksikan bersama tadi ya, yaitu ini kan dipanggil nih jadinya si pelaku kemarin itu yang melakukan tindakan anarkis di sebuah rumah makan. Ini dipanggil oleh bupati dan wakil bupati, yang di situ malah dia menjelaskan seakan-akan dia paling hebat gitu kalau menurut Pak gitu ya, menyatakan kalau jangan sampai memancing gitu ya. Kemudian kami akan bereaksi. Apa yang mancingnya? Dan ini telah disanggah oleh Wakil Bupati Putri Karlina yang menyatakan, saya nggak suka dengan kata-kata Bapak yang mengatakan kalau ini dengan kata-kata memancing sehingga membuat aksi-aksi anarkis itu terjadi. Saya marah loh, karena headline di mass media itu menceritakan tindakan kekerasan di situ yang sebetulnya ini bukanlah kewajiban dari si ormas ini. Walaupun ya ormas ini sudah melakukan minta maaf kepada rakyat gitu, dan sudah melakukan penjelasan gitu ya. Kemudian katanya nggak ada masalah dengan yang non muslim. Jadi yang non muslim udah beres. Tinggal yang muslim ini sendiri. Ya jelas lah. Orang muslim sendiri ya pasti marah karena ini membuat citra muslim itu menjadi jelek. Ya jelas. Kalau orang muslim diajak ngomong gitu sama mereka, udah beres. Karena orang non muslim pun yang Pak Git tahu selama ini ya udah biasa digituin. Ibaratnya tuh kalau wong Jawa bilang, wes biasa. Gitu. Jadi ya kalau kayak tindakan-tindakan seperti ini buat orang non muslim yang sering ditolak, kemudian dipersekusi, lagi ibadah gitu ya, lagi ibadah kemudian demo, diberhentikan, ini kan sudah biasa buat mereka. Mau gimana lagi? Ini malah orang non muslim ini yang terjadi sering begitu kan, ya udah mau gimana lagi? Sadaran aja gitu kan ya, mau ngomong apa lagi gitu kan. Males juga ngadepin orang-orang kayak gini. Kalau mereka pun non muslim ini bersikap frontal ya malah lebih parah lagi. Yang pasti non-muslim ini sudah melakukan atau sabar lah istilahnya. Dipersekusi, lagi ibadah dibentikan, lagi ibadah di demo. Ada yang kemarin yang di kasusnya di Arca Manik, Bandung itu, menyatakan kalau demo terus menyatakan kalau mereka berjihad. Jihad apanya? Orang lagi ibadah di demo kok jihad? Wong Nabi sendiri bertemu dengan perwakilan Kristen Najran itu
Di Masjid Nabawi aja dikasih tempat ibadah sama Nabi, udah dicontohin gitu loh. Mereka tuh nggak ngerti kisah-kisah ini gitu loh. Kisah toleransinya Nabi itu mereka nggak masukin ke dalam hati. Jadi ya cuman nggak masukin atau nggak tahu lah mereka ya. Karena ustadz-ustadz atau penceramahnya ya model-model begitulah. Model Somad, kemudian model Yahya. Ya, seperti itu, akhirnya tindakan-tindakan mereka banyak yang anarkis. Kalau hal seperti ini itu masih bersinggungan dengan antara umat muslim, wajar menurut Pak. Ya orang-orang muslim sendiri kan nggak pengen citranya buruk, malah mereka ini memperburuk citranya muslim. Kemudian Wakil Bupati juga menyatakan, yang kayak gini nih harusnya ditindak tegas gitu. Ya Pak Git setuju, harusnya tindak tegas urusannya sama yang berwajib, karena ini termasuk kriminal. Urusannya sama yang berwajib, tapi kenapa nggak dilakukan? Dan begitu terus ya teman-teman. Ada yang seperti ini minta maaf, selesai. Ada yang seperti ini minta maaf, selesai. Jarang banget yang diproses ke hukum. Malah tuh Pak Git ingat ya waktu itu ada kasus ibu-ibu yang protes soal suara azan yang besar. Nah ini malah kena hukum. Ya beginilah kalau ibadah itu mengkonsepkan ritual yang lebih tinggi daripada ibadah sosial. Ya seperti ini. Jadi ibadah ritual ditinggi-tinggikan, mereka lupa tentang ibadah sosial. Ya artinya si pembuka warung atau pemilik warung ini kan juga lagi beribadah, lagi nyari makan untuk keluarganya. Oke lah, dengan kata toleransi tutuplah warungnya ya. Tutuplah gitu, jadi orang yang makan atau minum itu nggak kelihatan gitu. Yang sebetulnya juga dibuka pun kalau Pak Git ya nggak masalah gitu. Kalau di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur ya nggak begitu masalah gitu. Silakan aja yang puasa, yang tidak. Malah ini menambah godaan itu menjadikan lebih sakral. Jadi beda pendapatnya ya, kalau ada orang puasa yang lain harus menghormati. Nggak peduli siapapun gitu. Ini permasalahannya juga nggak lari ya dari was brand atau mindset yang terbangun dalam otak mereka nih tidak ya seperti ini gitu. Jadi konsep tentang keimanan itu menjadi kerdil di tangan mereka. Jangan menyenggol kami gitu ya. Ini akan membuat kami bereaksi. Apanya? Wong kamu puasa, orang makan udah selesai, biarin aja orang makan. Memang dia kelaparan atau memang dia tidak sahur, mau tahu ada penyakitnya gitu kan, emang harus makan. Nah ini yang membuka warung ini kan menyediakan bagi orang yang tidak puasa, bukan orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa ini kan mestinya sadar diri. Oh itu buka warung bukan untuk kita yang berpuasa, tapi untuk mereka yang tidak berpuasa, yang bisa juga itu katakanlah musafir gitu ya, atau memang dalam pengobatan, memang harus makan, kesehatannya terganggu, kan silahkan saja. Atau memang mereka tidak mau puasa, kan boleh-boleh saja mereka tidak puasa. Soal tanggung jawabnya kepada Tuhan, itu adalah tanggung jawab mereka, yang artinya konsekuensinya kan semua ada. Mereka sudah memperhitungkan konsekuensi itu. Yang jelas ya jangan ada pemaksaan dalam hal keimanan, karena nanti akan membentuk iman-iman yang kerdil. Baik teman-teman, kita ambil kesimpulannya yaitu pernyataan ini yang mengandung jangan senggol kami akan bereaksi ini tidak benar. Apanya yang disenggol, wong orang cuma makan sama minum, kan nggak masalah gitu loh. Kalau imanmu kuat kan nggak akan terganggu dengan mereka. Dan ini sama wakil bupati itu disanggah bener-beneran, ini membuat saya marah kayak gitu. Saya marah loh ini Pak. Kemudian masalah dengan non-muslim sudah beres. Ya seperti tadi masalahnya, yaitu non-muslim udah biasa diginiin. Maksudnya dilarang beribadah gitu ya. Kemudian lagi ibadah di demo, membuat izin rumah ibadah itu juga susah gitu. Udah biasa begini, jadinya ya sudah mau diapain lagi. Dan masih bermasalah dengan muslim katanya. Ya jelas lah masih bermasalah. Karena
yang ormas-ormas seperti ini itu yang merusak citranya Muslim. Hingga Muslim itu dicap teroris, ya orang-orang seperti ini. Yang menurut mereka ini adalah benar karena mereka merasa kalau mereka adalah wakil Tuhan di bumi. Ya nggak bisa begitu, karena keimanan ini nggak bisa dipaksakan. Jadinya ya katakanlah teman-teman Muslim pasti banyak, bukan orang non-Muslim aja, justru Muslim ini lebih banyak kan merasa satu iman gitu kan. Kemudian yang terakhir ya, menurut wakil bupati tadi, ini harus ada tindakan tegas seharusnya gitu. Ya Pak Agit sih setuju aja tentang hal ini. Ya biar ada shock terapi juga gitu. Jadi jangan berbuat semena-mena gitu terhadap sesama makhluk Tuhan. Apapun itu yang dilakukan. Jadi konsepnya itu bukan cuma ibadah ritual saja, yaitu ibadah sosial itu lebih penting pada kehidupan ini. Dan tetap Pak Agit pesankan, beragamalah dengan logika. Oke teman-teman, menurut Pak Agit ini cukup sekian dan terima kasih.